Pemirsa, kita akan mengulas bagaimana prediksi jalannya debat perdana Capres pada malam nanti. Kita akan berbincang bersama pengamat politik Dimas Oki Nugroho. Selamat sore Mas Dimas. Selamat sore, Mbak. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Mas Dimas, setelah ada drama mengenai format debat yang disusun oleh KPU, akhirnya debat perdana Capres ini digelar hari ini, di mana Capres akan adu gagasan. Ini terkait 7 tema utama. Kita ketahui ada pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Dan ini harus dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, sekitar 120 menit. Menurut Anda, apakah debat perdana Capres nanti akan bisa berlangsung seru, menarik, berbobot seperti itu, Mas Dimas? Theoretically, semestinya ini harus menjadi perdebatan yang sangat seru. Karena pertama, ini debat pertama dan diwakilkan oleh calon presidennya. Gitu. Jadi dan ini ingin menunjukkan sesungguhnya gagasan mereka terkait dengan isu-isu governance, lalu isu-isu yang sesungguhnya sangat strategik ya. Di situ ada isu anti korupsi, ada isu pelayanan publik, dan isu pemerintahan, yang mana ini sangat sensitif dan semestinya ini harus jadi ajang untuk menunjukkan visi besar mereka sebagai pemimpin Indonesia ke depan, mau dikemanakan di negara, mau pemerintahan seperti apa yang hendak diwujudkan, mau bagaimana mereka melayani rakyat yang paling terbaik. Dan tentunya dari 3 pasangan calon ini yang harus kita lihat adalah bagaimana nantinya terjadi perdebatan ya, yang harus ditonton oleh rakyat, karena rakyat harus memastikan, harus mendapatkan bukan hanya tontonan, tapi visi yang clear dari tiap-tiap capres. Yang menarik kalau menurut saya, dari mungkin capres nomor 1 agak akan lebih leluasa dalam mempresentasikan visi besarnya, karena bicara tentang perubahan kan, visi besarnya. Dan kalau saya lihat dari misinya adalah dalam konteks isu governance ini, itu hendak memulihkan demokrasi. Jadi tentunya mereka starting point-nya sudah jelas gitu. Artinya mereka berkaca dari pemerintahan selama ini, lalu kemudian mereka hendak melakukan perubahan yang untuk dalam konteks memulihkan demokrasi itu sendiri. Yang kedua, kalau pasangan nomor 2 mencoba untuk lebih menekankan menjaga demokrasi melalui penegakan hukum dan seterusnya. Jadi memang ada aspek penegasan terkait dengan hukum di situ. Sementara ketiga hendak mempercepat. Nah, seperti kita tahu, posisi capres nomor 3 ini, Mas Ganjar ini kan posisinya dia kerap kali melakukan posisi kritik ya kepada pemerintah hari ini, yang mana pemerintah hari ini seolah-olah merepresentasikan dirinya di pasangan nomor 2, Prabowo. Gitu. Dan hasil survei akhir-akhir ini, baru-baru ini keluar, itu menunjukkan betapa terjadi penurunan yang signifikan dari nomor urut 3. Nah, saya bisa membayangkan dalam isu-isu governance, isu-isu demokrasi, isu-isu pelayanan publik, hukum dan seterusnya, ini bagaimana nanti di debat nanti itu nomor 3 Ganjar dalam hal ini mencoba untuk men-challenge Prabowo yang berpasangan dengan Gibran yang merupakan putranya Jokowi. Nah, kalau di posisi Anies Baswedan, saya pikir akan sangat, tadi saya sampaikan, sangat leluasa untuk bisa menjelaskan visi besar mereka untuk melakukan penguatan demokrasi, pemulihan pemerintahan yang lebih baik dalam konteks pelayanan publik dan seterusnya. Apakah kemudian Anda melihat bagaimana gaya komunikasi yang akan dilakukan oleh para capres, ketiga capres ini, Mas Dimas? Yang jelas pertama yang hendak dilihat oleh rakyat adalah artikulasi yang jelas ya. Mereka hari ini rakyat itu pengen lihat pemimpinnya itu tentunya memiliki sebuah visi yang jelas. Ada, kalau kita lihat peningkatan hasil survei dari pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, itu menunjukkan ada harapan, keinginan untuk perbaikan, ada perubahan gitu ya di masyarakat. Sebagaimana hasil survei akhir-akhir ini yang baru keluar ya, dan itu menurut saya akan menjadi sebuah sangu yang cukup signifikan dalam konteks kepercayaan diri bagi nomor urut 1 dalam hal ini adalah Mas Anies ya, dalam berdebat debat Pilpres hari ini, di mana isunya sangat sensitif dan relevan, ya, very in time. Nah, saya melihat bahwa yang pertama artikulasi itu sangat penting. Lalu yang kedua adalah bagaimana track record itu menjadi sangat krusial. Dalam hal ini pengalaman dari masing-masing capres dalam menjalankan pemerintahan mereka. Nah, saya melihat di sini nilai poin bagi Anies dan Ganjar mungkin memiliki signifikansi yang cukup kuat karena mereka sama-sama pernah menjadi kepala daerah gitu. Yang satu gubernur DKI Jakarta, yang satu gubernur Jawa Tengah gitu. Sementara kalau bagi Pak Prabowo yang sebagai menteri dan memiliki background militer ya,
kebanyakan waktu beliau itu kan berlatar belakang dari aktivitasnya di TNI. Nah tentunya juga, dan sebagai sekarang Menteri Pertahanan, nah, itu juga harus bisa menjelaskan bagaimana beliau itu menjalankan governance-nya di sana. Nah dengan prinsip-prinsip tentunya demokrasi, good governance dan seterusnya. Ini juga tentunya menjadi sensitif. Selain menurut saya juga harus kita lihat apakah isu-isu seperti hak asasi manusia akan diangkat nggak dalam perdebatan ini. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari panelis atau challenge dari kandidat masing-masing calon presiden terkait misalnya kepada nomor urut 2 Pak Prabowo misalnya dalam isu-isu hak asasi manusia. Itu yang mana ini jadi PR di pemerintahan sebelumnya. Oke, baik. Nah, Mas Dimas, kita ketahui bagaimana menurut survei kelompok undecided voters ataupun swing voters ini ada sekitar 28,7%. Nah, sejauh mana debat ini akan berdampak mempengaruhi para pemilih? Kita akan membahasnya, tapi kita ikuti ulang jeda berikut terlebih dahulu.